Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Selamat bertemu kembali dalam program Renungan Harian Singkat bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, Rabu 29 November 2023. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terdapat dalam Kitab Injil Lukas, pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami puji, kami sembah di dalam Kristus Yesus. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami kembali menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur terima kasih atas kasih pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang malam peristirahatan kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang segar karena berkat Tuhan. Bapa di surga, mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pedoman kami dalam menjalani hari-hari kami. Bapa di surga, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 demikian. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita pagi ini ialah beritakanlah kebenaran. Pakarebai tu katonganan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan seperti ini. Hal yang tidak benar akan lebih cepat tersiar dibanding hal yang benar. Sebab orang cenderung suka mendengar keburukan dan kegagalan orang lain dibanding dengan hal baik atau keberhasilannya. Sikap seperti ini tentu sangat bertolak belakang dengan cara hidup orang percaya yang selalu dipanggil untuk menyatakan kebenaran. Lukas adalah seorang hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hadir bagi semua orang. Ia mengolah setiap informasi yang diterima dari para pendahulunya dan memberitakan apa yang benar agar Theophilus dapat mengetahui kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berani berkata benar adalah tantangan tersendiri bagi orang percaya. Sebab ketika kita berkata benar, kita dianggap mengusik hidup orang yang tidak suka akan kebenaran. Dan itulah tantangan bagi orang percaya. Tuhan berkenan kepada pribadi yang berani mengatakan benar jika itu benar, dan salah jika itu salah. Mewartakan kebenaran adalah panggilan hidup setiap orang percaya. Belajar dari Lukas, ia berani mewartakan kebenaran. Dia pandai mengolah setiap informasi yang ia terima dan memahaminya dengan baik.
sehingga apa yang disampaikan adalah benar-benar sebuah yang membawa sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita ucapkan pastilah membawa dampak bagi orang lain. Karena itu, sikap hati-hati sangat diperlukan agar apa yang kita katakan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada ungkapan dalam bahasa Toraja, di kema-kemai melo dolo namanya di pokada tukada. Artinya, sebelum berbicara perlu dipikir matang. Pokadai tukada tongan, sampaikan yang benar, sehingga kebenaran dapat dinyatakan. Keberanian memberitakan kebenaran adalah tanggung jawab orang percaya, dan yakinlah bahwa Roh Kudus memampukan kita. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, seraya mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kiranya kami dapat menjadi pewarta-pewarta kebenaran yang setia dalam menjalani kehidupan kami, dimanapun Tuhan mengutus kami, baik itu di dalam pelayanan di jemaat, di tempat kami bekerja, di lingkungan kami, dalam keluarga kami, atau dimanapun kami berada. Bapa di surga, kami menaikkan syafaat kami saat ini. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan hadir dan Tuhan campur tangan dalam setiap kehidupan jemaat dan gereja Tuhan. Terlebih kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di jemaat Gereja Toraja Bogor. Tuhan terus melawat dan memeliharakan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai sakit penyakit, bergumul karena berbagai persoalan kehidupan. Tuhan lawat dan tolong mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, yang berjuang untuk membangun usaha, dan saudara-saudara kami yang sedang dalam studi, anak-anak, cucu-cucu kami. Tuhan berkati, berikan hikmat-Mu, supaya mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur, yang bersukacita, yang berbahagia karena berbagai berkat Tuhan. Baik karena ulang tahun pernikahan, atau berbagai keberhasilan, Tuhan sempurnakan. Saudara-saudara kami yang sudah lansia, Tuhan terus kuatkan dan teguhkan iman pengharapan mereka. Biarlah dapat menjalani kehidupan masa tuanya dengan penuh syukur dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para majelis dan para pendeta, organisasi-organisasi intragereja. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat melaksanakan panggilannya dengan penuh syukur dan penuh semangat. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok, aparat negara. Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan kebenaran keadilan dapat ditegakkan. Terlebih dalam masa
menjelang pemilihan umum. Kampanye-kampanye sudah dimulai. Kami mohon Tuhan berikan hikmat-Mu kepada semua yang terkait dengan hal itu, agar senantiasa menjaga damai dan suasana persaudaraan di antara sesama anak bangsa. Dan biarlah Tuhan yang memberikan hikmat dan memilih pemimpin yang diperlukan, yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam bangsa dan negara kami. Bapa di surga, sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami serahkan ke dalam Tuhan. Kiranya semuanya boleh kami lalui dalam tuntunan pemeliharaan kasih Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan dalam renungan kita hari ini. Tuhan memberkati.